Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini kita kebetulan masih ada di Semarang dan kita mau update satu project baru. Ini sebetulnya saya jelaskan dulu. Konsepnya awalnya itu adalah kolam estetika. Mas, gerajine nanti sih, Mas. Gerajine sebentar, gerajine nanti ditinggal ngerjain yang lain ya sebentar aja ya, supaya teman-teman dan Bless People mendengarkannya bisa jelas. Jadi waktu saya dan Mas Eko dan Mas Aan ya, waktu survei pertama ya Mas ya, kita dipanggil ke sini itu memang area ini sudah selesai dan rumah ini di Semarang Barat sedang masuk tahap finishing ya teman-teman. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat tadinya di sini itu ada rencana untuk air terjun yang wall, yang bekasnya ditetelin ini loh Val. Nah ini tuh ya, ini sedikit masukan ya supaya buat teman-teman pond builder. Dan sebetulnya kalau teman-teman yang di bidang pond builder atau membuat kolam koi yang masih amatir, beberapa tip dan sharing dari saya ini sangat-sangat bermanfaat sekali ya. Kebetulan saya dulu autodidak, tapi kan kita bisa juga belajar dari pengalaman orang lain. Nah, wall air terjun yang di outdoor seperti ini, kamu lihat ke atas ya. Ini ada atap, tapi panasnya ini tetap masih agak lumayan banyak nih kalau siang. Ini karena kebetulan kita sudah agak sore aja. Nah, airnya tuh tadinya tuh pengen mengalir di sedinding ini. Dan posisinya dinding ini nggak center tengah. Walah Pak Adi kok sedetail itu loh, kalau saya memikirin sampai segitunya. Contoh dari Noval kamera ini, kalau kamu lihat dari ruangan ini, air terjunnya miring, enak nggak dilihat? Posisi nggak enak kan gitu loh. Nah terkadang, ya maaf entah ini pembuat sebelumnya atau pemborong sebelumnya saya kurang paham juga, tadinya mungkin atau mau dikerjain kontraktor rumahnya. Tapi intinya masukan saya ini harus sentral tengah, supaya point of view atau sudut pandangnya kita ngelihat dari area ruang utama rumah ini nanti bisa center di tengah. Dan tidak perlu air mengalir di dinding seperti ini. Kenapa teman-teman masalahnya yang sering timbul? Pertama, nanti kalau pompanya melemah, biasanya kucurutan airnya itu sudah tidak rata, jelek. Yang kedua, ditumbuhi lumut. Nanti kalau sudah bersihnya setengah mati, bahkan beberapa saya nemuin kolam-kolam dengan konsep air terjun seperti ini, itu terus lumutnya itu jadi bakteri, jadi parasit, ikannya nanti kena parasit, kena masalah kulit, kena hikui dan segala macam. Intinya ini maintainnya sangat sulit sekali. Makanya nanti kita akan rubah. Nah konsepnya seperti apa saya akan jelaskan di belakang. Nah poinnya adalah sebetulnya customer ini kepengen kolam ini cuman kolam hias teman-teman. Jadi tidak standarnya kolam koi, tidak perlu spek yang semewah kolam koi dengan filtrasi yang cuman ini juga hanya 10 atau 15% ya. Karena memang tujuannya utama ini hanya untuk estetika. Makanya yang utama ditonjolkan nanti harus konsepnya indah, dilihat mata indah, baik siang hari ataupun malam hari, dengan nanti ada permainan tanaman bonsai dan lain-lain. Nah saat ini teman-teman dan tim Bless ini sudah masuk tahapan pemipaan. Pemipaan sudah beres. Pemipaan standarnya seperti masih standar kolam koi. Karena sekali lagi suatu saat barangkali beliau atau customer kepengen upgrade kolam ini untuk ikan koi, ini saya masih bisa ibaratnya rubah tanpa membongkar-bongkar atau tanpa merenovasi yang vital. Nah makanya jalur pemipaan ini, plumbing pipe ini harus benar. Terdiri dari 1 bottom drain, 2 skimmer, 4 arus, kemudian ada juga untuk air baru pembuangan, dan kemudian saluran untuk ke chamber collecting di sana. Nah sebelum saya bahas lebih lanjut dan ada beberapa edukasi sharing yang saya kepengen berbagi di proyek kali ini, kebetulan di Semarang jadi saya bisa bisa ngikutin tahap per prosesnya ini bisa lebih maksimal. Kita saksikan dulu desain konsep dari mulai awal, foto lokasi awal, sampai desain 3D final yang akhirnya saya buat dan saya konsepkan, dan customer sangat oke sekali melalui cuplikan video berikut ini.
Nah teman-teman, maaf mungkin di desain itu tim gambarnya Blaze itu agak salah sedikit. Jadi filternya itu kan posisinya di bawah dan nempel di kolam. Itu sebetulnya salah. Saya tidak mau seperti itu karena yang pertama nanti akan mengurangi keindahan atau keestetikan untuk kolam ini. Yang kedua, ngatur flow-nya dan lain-lain dengan jumlah chamber yang sangat kecil dan terbatas ini, kalau chamber itu di bawah kolam, itu perlu yang namanya water level. Jadi saran saya buat teman-teman pond builder ataupun dimanapun itu yang membuat filter atau bahkan buat sendiri ya, buat filter lebih rendah dari kolam, jangan sekali-sekali nggak dikasih water level atau bak kontrol. Kenapa? Begitu mati lampu sepertian detik, air pasti akan meluber semua. Nanti banjir semua area sini, itu kan ibaratnya ngerjain banget ya. Jadi kalau saran saya memang tidak bisa men-setting water level, tidak bisa men-setting bak kontrol untuk menahan air saat mati lampu atau mati PLN, ya mendingan filternya dibuat rata. Nah, ini nanti filter ini akan ketinggiannya rata dengan kolam, teman-teman. Tapi terpisah, dia nanti ada setelah pilar ini menuju lengkong sini, filternya ini ke sini. Jadi nanti kalau dari ruangan utama yang tadi Noval nge-shoot, tidak kelihatan. Nah, ini juga sebetulnya hal sederhana, teman-teman. Tapi terkadang mungkin ya, saya nggak tahu ya, yang buat sendiri atau kontraktor lain mungkin mikir gampangnya, udahlah filter pepetin kolam gitu. Ya, padahal ini sudah kita setting di sentral, sudah point of view-nya tengah simetrisnya udah dapat, air terjunnya nanti juga di tengah sudah dapat, kanan kirinya nanti saya kasih variasi untuk bongsai sesuai desain yang di depan juga sudah pas semua. Kan aneh juga kalau filter nempel di kolam. Nah sebetulnya nggak sulit kok teman-teman, memang kita agak lebih boros sedikit di pemipaan. Jadi pemipaan jalurnya ini ditarik agak panjang atau lebih ke sini, sehingga nanti mulai area filter ini, mulai pilar ini ke sini. Kalau kita nonton dari sini, Noval ngikutin saya Val. Nah kalau kita nonton dari sini, filternya nggak kelihatan keselimur setelah pilar ke sana. Nanti di atas filter itu kan finishingnya kita tetap decking kayu ulin. Bisa ditaruh tanaman pot bonsai, bisa ditaruh hiasan atau patung atau apa, intinya supaya juga tidak kaku seperti itu. Ini kecil sekali teman-teman dan mohon maaf ya, makanya kita juga bisa kerjain karena ini satu kota Semarang. Dan jujur memang RAB-nya ini di bawah 100. Kalau memang luar kota, apalagi luar pulau, bukan saya sekali lagi mau apa ya, tapi kalau memang RAB terlalu kecil, area terlalu kecil seperti ini, kita memang tidak bisa saat ini untuk memprioritaskan. Jadi memang kalau untuk luar kota itu kita ada RAB minimal itu di 150 sampai 200. Kalau di bawah itu memang mohon maaf, biasanya kita list kayak contoh nih ada di daerah Kelapa Gading, Jakarta, itu juga nggak terlalu besar, tapi pas kebetulan kita ada project di Jakarta, jadi kita sekalian kerjain semua. Jadi intinya kalau kota-kota yang kita nggak ada pekerjaan atau memang hanya satu itu di kota itu, memang kita prioritasin RAB memang minimal di 150 sampai 200. Yaitu sekali lagi memang sudah kita perhitungkan supaya antara saya dan customer ini bisa saling-saling sama-sama tidak memberatkan. Kalau terlalu kecil, saya juga kontrolnya bolak-baliknya juga setengah mati. Yang kedua, ngitung akomodasi dan lain-lain segala macam juga sayang ya, intinya seperti itu. Nah nanti teman-teman, ini rencananya ini finishingnya untuk yang area kolam ini kita bisa pakai batu granit atau batu alam, tapi jangan batu candi atau batu-batu yang umum ya teman-teman. Ini pun air terjun, kalau teman-teman lihat secara desainnya saya pakai granit yang motifnya beda. Poinnya begini loh teman-teman, kita ini sekarang udah tahun 2025 nih ya kan, kita sebagai pond builder ataupun sebagai pekerja seni itu harus mau improve atau berkembang. Jangan, wah Pak, umumnya kolam pakai batu candi, oh umumnya kolam pakai batu andesit, oh umumnya kolam pakai batu Palemanan. Kita ngikutin gitu terus ya jenuh juga gitu loh. Kenapa sih kok kita nggak berpikir sesuatu yang beda, sesuatu yang lain? Loh Pak, budgetnya lebih tinggi, sampein dong ke customer. Mau nggak saya desainin begini, dengan spek begini, dengan finishingnya begini, budgetnya segini. Kalau customernya oke, ya kita jalan gitu loh. Tapi kan kita bisa membuat suatu karya, meskipun ini kecil ya, dan ini customer juga untungnya, apa ya, kita ini waktu ngobrol diskusi ini sevisi dengan area yang hanya sekecil ini nanti ini di sini teras finishingnya nanti saya udah saranin yang corak-coraknya agak ke kayu tapi yang granit juga ya supaya kesannya luasnya dapat. Intinya area ini kecil teman-teman, lebarnya ini berapa ya Mas Eko ya? Nah cuman 1,4 1,5 aja nggak ada, ini kotor lah. Kalau ini dibikin natural bisanya bisa, tapi ya penuh ya penuh dan apa ya, akhirnya kesannya luas, kesan leganya ini jadi
kurang. Makanya kalau memang keuntungan salah satu bikin kolam ataupun taman ataupun mega tank ataupun apapun lah dengan Blaze, kita secara estetik, secara apa ya, view, secara area dan segala macam kita pasti akan pikirkan, akan konsepkan yang terbaik seperti itu. Nanti di sana nih kalau nggak salah ruang apa ya, ini aku lupa ya. Ruang utama. Ruang tempat tidur. Ya, itu ada pintu ke sini ya. Nah, jadi pintu ke sini dia sudah langsung bisa menikmatin kolam. Yang itu kayaknya nantinya kaca. Nah, nanti yang pinggirnya filter ini saya bisa apa ya, tawarin ke customer, bisa dijadiin dry garden, bisa dijadiin taman kering. Intinya sesuatu yang menambah estetik tapi yang perawatannya mudah. Jangan perawatannya yang susah, nanti juga akan bete jangka panjangnya. Nah, nanti kalau memang teman-teman customer ini suatu saat kepengen upgrade kolam estetik ini, kolam hias ini menjadi kolam koi, ini kan saat ini 3 chamber collecting. Dan karena ini tidak untuk ikan, saat ini media filter dan lain-lain juga tidak diisi rencananya. Hanya sirkulasi dan segala macam, intinya lebih ke utama estetiknya. Mungkin ikan hias kecil-kecil masih oke lah. Tapi nanti saya coba akan sampaikan, kalau nanti sudah running ke beliau, mau nggak sekalian filternya ini disetting mekanis biologisnya, meskipun mungkin awal belum ada ikan, tapi nantinya kalau mau diisi ikan, ini sudah mature, sudah jadi. Tapi intinya saat ini memang beliau kemarin ngomong ke saya untuk filternya mekanik, biologis, ataupun untuk habitat, untuk kolamnya atau di sini, itu sementara belum dulu, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita akan, ini karena proyek gak terlalu besar ya, nanti mungkin kita next vlog ini sudah tahapan finishing aja dan termasuk setting air terjunnya. Teman-teman bisa lihat air terjun yang saya buat ini tidak terlalu kompleks, tidak terlalu ruwet, tapi kesan elegannya dapat, kesan minimalisnya dapat, kesan mewahnya dapat. Dan kita waktu ngelihat itu intinya nggak jenuh, nggak bosen lah. Coba bayangin kalau air terjun saya buat seperti yang konsep lama, satu dinding penuh air ngalir ngucur gitu ya, satu perawatannya sulit, kedua kotor kena lumut dan lain-lain, ketiga posisinya nggak center, keempat juga rasanya kolam yang model begitu juga udah banyak lah. Makanya intinya yuk kita justru kepengen mengajak buat teman-teman penghobis, pecinta kolam koi, bahkan pond builder, mari kita kembangkan kreasi dan inspirasi. Tujuannya supaya customer lebih happy, supaya tujuannya membuat kolam, area yang dibangun kolam ini jadi lebih apik, jadi lebih estetik. Bukan dibuat kolam tapi areanya malah jadi jelek, atau mendingan nggak usah ada kolamnya. Saya masih, maaf dalam tanda petik, masih melihat beberapa area-area kolam yang setelah kolamnya jadi kok malah nggak enak menurut saya ya. Tapi ini masukan, semoga buat teman-teman semua dan penonton Blaze People bisa ambil manfaat positifnya. Intinya niat kami berbagi, sharing dengan apa yang kami kembangkan dan terus kembangkan sampai sekarang ini, dan kedepannya kita juga kepengen terus lebih berkembang lagi supaya dunia perkolaman, dunia pond builder, dunia untuk estetika landscape dan segala macam, kita di Indonesia ini makin lama makin berkembang, makin maju, makin indah, makin estetik ya, sehingga nanti ujung-ujungnya customer yang membuat pun itu juga ikut happy seperti itu. Ya, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, dan subscribe, dan see you di video-video berikutnya. Saya Ade Kurniawan, bye-bye. We'll be right back.